Semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Kayla Heromisa. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, kalian tahu gak sih betapa pentingnya menjaga kesehatan mental pada lansia? Nah, video ini aku akan jelasin apa jenisnya, penyebab, dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental pada lansia dan psikologisinya. Yuk mari kita simak. Apa aja sih macam-macam gangguan kesehatan mental yang dialami lansia? Itu ada beberapa. Yang pertama ada delirium. Apa sih itu delirium? Delirium merupakan kondisi akut yang serius yang secara umum ditandai dengan penurunan perhatian atau sulit memusatkan perhatian. Terus ada juga nih yang mengalami penurunan kognitif atau pola pikir serta gangguan memori dan gangguan tidur. Pada umumnya gejala delirium itu terjadi secara cepat, biasanya disebabkan suatu kondisi medis atau obat. Nah, contohnya itu di trauma, di stroke, lalu pola tidur yang buruk, gaya hidup yang buruk, penyalahgunaan narkoba atau obat-obatan. Lalu yang kedua itu ada demensia. Demensia menurut WHO adalah sindrom yang ditandai dengan disorientasi ingatan atau memori, proses berpikir, perilaku, dan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang terakhir ini tuh yang paling sering dialami pada kesehatan mental di lansia, yaitu ada Alzheimer. Apa sih itu Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit otak degeneratif yang permanen disebabkan oleh demensia progresif dan itu sifatnya permanen, ditandai dengan penurunan memori, penurunan bahasa, penurunan pemecahan masalah, dan penurunan melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Nah, rata-rata penderita Alzheimer ini tuh berusia 65 tahun ke atas. Hal yang perlu dicatat adalah penderita Alzheimer juga menunjukkan gangguan wandering seperti yang dialami penderita demensia, seperti memanggil, mencari pengasuh keluarga, lalu mengelilingi rumah, keluar rumah, kabur, keluyuran. Lalu bentuk emosi yang sering ditampilkan yaitu marah-marah, mengamuk, lalu mengomel. Terus bentuk perilaku biasanya itu agresif, contohnya itu mencekik, mencakar, memukul, menendang, menorong, berteriak. Tapi ada juga yang murung, sedih, depresi, dan menangis. Mengapa lansia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Nah, karena ia memasuki usia di atas 60 tahun. Yang kedua, yaitu gaya hidup yang tidak sehat selagi masih muda dan bertahan sampai saat ini. Yang ketiga adalah melakukan kebiasaan buruk seperti begadang, merokok, cranky makanan minum, meminum alkohol. Lalu ada riwayat penyakit fisik yang dialami pada lansia yang menahun, yaitu dari lupus, infeksi di otak, diabetes, jantung, stroke, hipertensi. Tapi ada juga nih karena depresi, ada trauma berkepanjangan, ada juga merasa alone dan lonely. Biasanya yang merasakan alone dan lonely ini dikarenakan ditinggal dunia oleh pasangannya di usia lansia. Ini yang mengakibatkan memicu depresi dan stres di masa lansia. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Pertama, tetap aktif. Aktif itu penting banget karena mencegah penurunan semua aspek, lalu melakukan aspek kegiatan yang disukai. Nah, contohnya adalah lansia biasanya suka menanam, menggambar, merajut, membaca, menulis, bermain, berolahraga dengan anggota keluarga, dengan anggota pertemanan gitu. Itu sangat membentuk sekali. Lalu adalah mengurangi aktivitas yang monoton seperti tidur, lalu duduk dengan lama. Lalu yang paling penting adalah mengurangi kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok, meminum alkohol, lalu memakan makanan yang tidak sehat, lalu biasanya menonton sinetron ya lansia itu, atau menonton TV itu secara durasinya panjang. Iya boleh sebenarnya, tapi tidak boleh sering-sering. Bagaimana cara orang sekitar menjaga kesehatan lansia? Yang pertama nih yang perlu banget kita sebagai anggota keluarga atau helper atau pengasuh
masuk itu di psikoedukasi, diberikan penjelasan tentang penyakit yang dialami lansia itu apa. Lalu yang kedua adalah mengetahui tingkah laku, mana yang efektif, mana yang tidak efektif, seperti fungsi kognitif, fungsi motoriknya, lalu perubahan pola makannya, kebiasaannya. Karena biasanya semakin tua itu akan namanya perubahan-perubahan yang akan dialaminya. Makanya kita perlu banget nih untuk mencatat dan mengetahuinya juga. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui adalah yang memicu triggernya, kekambuhannya. Contohnya, apakah si lansia ini, kakek nenek kita itu ada pengalaman yang tidak menyenangkan tiba-tiba karena kehadiran orang tersebut, atau ada hal-hal yang memicu tidak menyenangkan atau yang memicu emosinya menjadi tersulut atau menjadi marah. Nah, kita nih perlu banget nih mengenali trigger-triggernya gitu, lalu memberikan dukungan emosi dalam bentuk ekspresi seperti perhatian kita, empati kita, lalu kita ini ikut terlibat dalam aktivitas sehari-harinya.